Halo. Oke. Karakteristik jasa ini tidak boleh lupa ya. Pasti keluar nanti di ujian. Oke. Oh iya, sama kalau belajar pemasaran jasa, sama tolong sambil diinget-inget istilah di bahasa Inggrisnya ya. Soalnya kadang-kadang soal itu jawabannya langsung misalnya apa namanya, konsumen berhadapan langsung dengan ketika konsumen dan produsen berhadapan langsung, itu misalnya karakteristik jasa apa, nah itu ya customer contact. Nah itu biasanya jawabannya itu langsung customer contact, intangibility, inseparability, jadi langsung istilah-istilah bahasa Inggrisnya. Jadi tolong sambil dipelajari istilah bahasa Inggrisnya ya, bukan bahasa Indonesianya ya, dua-duanya. Jadi tahu istilah bahasa Inggrisnya sama paham bahasa Indonesianya kayak gimana. Oke. Nah ini klasifikasi jasa, itu tingkat kontak konsumen dan dengan penyedia jasa. Ada yang high contact, ada yang low contact. Nah kalau high contact itu yang benar-benar tadi konsumen dan produsen berhadapan secara langsung ya, tadi kan sudah tahu contohnya seperti apa. Nah kalau low contact itu bisa antara penyedia jasa dan konsumen, itu nggak bertatapan secara langsung. Contohnya misalnya online banking itu kan konsumen ketika melakukan transaksi online, nah dia kan nggak berhadapan langsung sama si karyawannya dari bank, sama tellernya misalnya. Itu termasuk kontak. Atau apa, jasa pengiriman barang kan nggak berhadapan langsung ketika proses pemberian pelayanannya, itu maksudnya ya, itu low contact. Nah kalau menggunakan kesamaan dengan operasi manufaktur, kalau pure service itu berarti high contact, tapi kalau manufacturing service berarti lebih ke low contact. Kalau mix berarti di tengah-tengah antara high contact sama low contact, jadi middle. Paham ya? Jadi ada yang high contact itu berarti benar-benar bertatapan langsung antara konsumen dan produsen, tapi kalau yang low contact enggak berhadapan langsung. Kayak ATM itu kan nggak berhadapan langsung sama orang-orang di banknya kan. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ini modul 1 sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Yang di tengah-tengah ya perpaduan, jadi nggak terlalu high contact sama nggak terlalu low contact. Jadi kayak bengkel itu kan mungkin pada saat awal dia bertemu sama orangnya langsung, tapi ketika pengerjaan mungkin bisa ditinggal ya kan. Nah ketika ditinggal itu kan ketika si montirnya melakukan perbaikan sama motornya, itu kan berarti kan dia lagi memberikan pelayanan. Tapi kalau ditinggal kan otomatis konsumennya nggak ada di situ. Nah itu jadi di tengah-tengah.
Paham. Jadi transaksi awal misalnya itu dia bertemu, misalnya si konsumennya, oh keluhan mobil saya kayak gini gini gini, terus misalnya produser, oh iya nanti diperbaiki kayak gini gini gini, tapi saya butuh ditinggal diinepin misalnya mobil sama motornya. Nah itu ketika diberikan pelayanan itu si konsumennya nggak ada di tempat, jadi ketika awal aja itu memberikan keluhannya itu. Paham? Jangan ditanyakan lagi. Jangan ditanyakan lagi kah? Halo. Keyboardnya susah ngetik. Kenapa Mbak Trini? Ini kita sekarang ini juga sedang melakukan proses jasa loh, proses pemberian jasa ya kan. Saya ngajar mbak-mbak sama mas-mas mengkonsumsi. Jadi ini pendidikan juga termasuk, oh ya, termasuk salah satu jasa. Oke, dia mau ditanyakan enggak? Kalau enggak kita masuk ke modul 2. Nah ini tolong didengar dengan seksama ya, karena nanti ada bagian di tugasnya yang buat dipresentasikan. Jadi kita akan membahas perilaku pelanggan dan segmentasi targeting dan positioning jasa. Sebenarnya ini STP ini juga ada di perusahaan biasa yang bukan jasa, maksudnya perusahaan manufaktur atau apa, cuman ada intinya sebenarnya sama kalau masih ini, cuman ini kita fokusnya ke perusahaan jasa. Saya lanjut sebentar, kenapa nggak bisa gerak? Nah, bagaimana pelanggan memilih dan membuat keputusan? Yuk, coba sekarang posisikan diri mbak-mbak sama mas-mas sebagai konsumen. Ketika memutuskan buat misalnya potong rambut di salah salon A misalnya, kira-kira apa yang menjadi dasar pemilihan? Kenapa kok milih potong rambut di salon A misalnya? Biasanya gimana? Atau ketika mbak-mbak sama mas-mas mau makan misalnya di McD, kenapa kok kayak gitu? Kenapa kok milih McD? Prosesnya apa sampai akhirnya memilih McD? Pengenalan kebutuhan. Jadi kenapa kok datang ke McD? Alasan pertama kenapa kok datang ke McD? Oke, alasan pertama karena lapar. Kalau orang lapar pasti yang dicari makanan kan. Jadi kebutuhan yang pertama adalah lapar. Oke. Ketika mbak-mbak sama mas-mas merasa lapar, habis itu apa yang dilakukan? Tuh lapar nih, mau ngapain? Ini laparnya tapi nggak mau di rumah ya sekarang ya, misalnya mau di luar. Mencari informasi tentang apa Mbak Yeni? Oke, dicari dulu tempat makanan mana yang mau didatangi. Mbak sama mas-mas mau makan apa sekarang misalnya. Udah berarti kan mencari informasi kan.